MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام لهم الفاتحة. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari, mengkaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Said bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kitab ini sangat terkenal di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Kurikulum pesantren atau madrasah biasanya menggunakan kitab ini sebagai fikih pegangan bagi santri pemula atau masyarakat umum. Syekh Salim terkenal sangat santun serta selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga memperbanyak membaca Al-Quran. Syekh Al-Hadrawi Al-Makki mengatakan bahwa Syekh Salim pernah menghatamkan Al-Quran ketika beliau sedang tawaf. Syekh Salim lahir di Hadraul Maut dari seorang ayah namanya Syekh Abdullah bin Said, yang juga seorang tokoh ulama yang disegani masyarakat. Beliau juga terkenal sangat disiplin terhadap ilmu. Syekh Salim juga dikenal sebagai seorang yang ahli tasawuf. Syekh Salim juga terkenal sebagai seorang politikus, sehingga pernah beliau dijadikan sebagai penasehat di kerajaan pada waktu itu. Nasihat-nasihat beliau terhadap raja selalu diperhatikan dan dilaksanakan oleh raja. Lama-kelamaan antara Syekh Salim dengan sang raja ada perbedaan pendapat, perselisihan yang tidak cocok dengan Syekh Salim. Akhirnya Syekh Salim memutuskan untuk keluar dari kerajaan. Beliau kemudian memutuskan untuk hijrah. Tempat hijrah pertama kali yang dituju adalah tanah India. Tidak beberapa lama di India, kemudian Syekh Salim hijrah yang kedua, yaitu ke Batavia atau Betawi,
atau di Jakarta sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1271 pada abad ke-13. Beliau dimakamkan di Jakarta. Makamnya di mana? Banyak yang mengatakan bahwasanya makamnya ada di belakang Masjid Al-Makmur Betawi. Sebelum kita memulai dan mengkaji kitab Safinatun Najah karangan beliau yang berisi tentang usuluddin dan fikih madhab Syafi'i, kita membacakan Fatihah atau hadiah Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada dzurriyyah beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu mengikuti beliau, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, terutama muallif hadzal kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dan yang mensyarahi kitab beliau, kitab Safinatun Najah, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Asy-Syaikh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah muqaddimah. Di dalam muqaddimah ini berisi 5. Yang pertama adalah bismillah, basmalah. Kedua, hamdalah. Yang ketiga adalah doa. Yang nomor 4 adalah sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang nomor 5 adalah hauqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun bi bismillahirrahmanirrahim kelawan maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat blaka. Alhamdu utawi sekabehane puji patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Rabbil alamina kang mengerani utawa mbagusi alam kabeh. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita, nyuwun pitulung ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya, wadini lan perkara agama. Wasallah lan mugi-mugi paring rahmat takdim, lan mugi-mugi paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah. Wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah, paring rahmat lan keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad.
khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Wa alihi lan muga-muga sholawat lan salam ing atase keluargane Muhammad. Wa sahbihi lan sahabate Muhammad ajmaina sekabehane. Wala haula lan ora ana daya sumingkrih saking maksiat iku maujud. Wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah al aliyyi kang maha luhur al azimi kang maha agung. Terjemah ke dalam bahasa Indonesianya, saya memulai mengarang kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari Bismillah adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dan kepada Allah lah kami minta pertolongan atas perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Sholawat dan salam semoga tetap atas Gusti kita Nabi Muhammad yang menjadi akhir para nabi beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ibadah kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan ini ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan Bismillah. Mu'alif di sini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Di situ ada ismudzat. Yang pertama adalah Allah. Allah adalah ismudzat. Ar-Rahman adalah ismus sifat min sifatillahi ta'ala. Yang nomor 2 Ar-Rahim, yang nomor 3 Ar-Rahim itu juga ismus sifat. Lafaz Allah ismun min asma'idzat al-a'lah al-mausufi bi kamalil af'al, yaitu nama dari nama-nama zat yang maha tinggi yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Au bi iradati dzalika, atau dengan semakna dengan hal itu. Mu'alif memulai karangannya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya adalah mengambil berkah atau mencari keberkahan dari lafaz dari asma, dari kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan au musta'inan fassarahu bidzalika Syekh Ahmad Ad-Dailami fi khasiyatihi fi usulil fiqh. Mu'alif memulai mengarang kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengikuti kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yaitu Al-Quran. Di dalam permulaan Al-Quran
dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau dalam urutan pengumpulan Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat Al-Quran surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif sama memulainya mutabarikan wa musta'inan dengan apa yang dilakukan oleh ibtida al-musannif kitabahu bil basmalah iktidaan bil kitab, mengikuti yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wamtithalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengikuti dan taat pada perintahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabdanya beliau bersabda, di dalam hadisnya beliau bersabda, inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Dalam sebuah hadis dijelaskan sesungguhnya yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam. Al-Qalam itu adalah makhluk Allah yang ditugasi oleh Allah menulis segala sesuatu yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Itu namanya Al-Qalam. Al-Qalam menulis di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu sebuah tempat yang gaib, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluk-makhluk tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qalam diciptakan oleh Allah. Kemudian Al-Qalam diperintah oleh Allah, ya qalamu uktub. Wahai qalam, wahai pena, uktub, tulislah. Al-Qalam bingung, ya Rabb ma aktubu. Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah menjawab, ya qalam uktub ma kana wa ma yakunu. Wahai qalam, tulislah apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Lauh Mahfud sana, yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, apabila kita menulis pertama kali yang kita tulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila engkau menulis sebuah kitab,
maka tulislah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan wa idza katabtumuha, dan apabila engkau menulisnya maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim, ulama berbeda pendapat. Waqtalafa fil basmalah hal hiya ayatun minal Fatihah wa min suratin wa hal hiya ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin. Ulama berbeda pendapat tentang masalah basmalah ini. Apakah basmalah ini sebagian dari Al-Fatihah dan sebagian dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran? Yang pertama kali, fa'indal Malik annaha laysat ayatun minal Fatihah. Menurut Imam Malik, sesungguhnya basmalah bukanlah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Seperti yang kita ketahui ketika kita umroh atau haji di Mekah, di sana langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Mayoritas masyarakat Arab Saudi mengikuti madhab Imam Malik. Begitu juga dalam membaca surat, langsung membaca ayatnya. Seandainya membaca surat Al-Ikhlas, langsung Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tanpa bismillah. Nah, itu menurut Imam Malik. Yang kedua, menurut Abdullah bin Mubarak, bahwasanya basmalah itu adalah ayat dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali surat Taubat atau surat Baroah. Surat Al-Fatihah, Bismillah adalah salah satu dari ayat surat Al-Fatihah. Begitu juga Al-Baqarah ayat nomor 1 menurut Imam Abdullah bin Mubarak adalah basmalah. Begitu juga surat-surat yang lain. Yang berkembang di Indonesia, yang ada di Indonesia, mayoritas adalah madhabnya Imam Syafi'i. Wa inda Syafi'i annaha ayatun minal Fatihah wa taraddada fi ghairiha. Menurut Imam Syafi'i, sesungguhnya basmalah itu adalah satu ayat dari Al-Fatihah. Sedangkan untuk surat-surat yang lain masih dalam perbincangan atau masih dalam perselisihan di antara para ulama. Yang pertama kali adalah itu perbedaan ulama tentang basmalah. Wa min khawasiha, dan salah satu khasiat membaca surat Al-Fatihah, ini faedah membaca membaca basmalah, bukan Fatihah ya, membaca surat basmalah. Idza talaha sahsun indan naum ikhda wa isrina marrah. Apabila basmalah ini dibaca seseorang ketika mau tidur sebanyak 21 kali, Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sampai 21 kali pada malam itu. Nah, pada malam itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari setan. Yang nomor 2, rumahnya aman dari maling. Yang nomor 3, dia aman dari mati mendadak. Yang nomor selanjutnya, pada malam itu aman dari bencana. Itu faedah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau tidur dibaca 21 kali. Yang pertama Bismillah. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu adalah terputus barokahnya. Yang nomor 2 pembahasan ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin artinya adalah segala puji hanya miliknya Allah, Tuhan semesta alam. Yang dimaksud dengan puji adalah as-sana'u bil kalam alal jamil, yaitu memuji dengan menggunakan kalam atau kata-kata atau yang lainnya atas sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah, baik itu secara zahir maupun yang lainnya. Memujinya itu baik ketika mendapatkan nikmat atau ketika tidak mendapatkan nikmat. Nah, pada intinya alhamd itu adalah puji-pujian. Di dalam kitab yang lain, kitab Ad-Dasuki kalau tidak salah, beliau menjelaskan bahwa alhamd itu ada 4. 1, hamdnya Allah atas zatnya Allah sendiri. Hamdnya Allah, pujiannya Allah kepada makhluknya. Yang ketiga, pujiannya makhluk kepada Allah. Yang nomor 4 adalah pujiannya makhluk terhadap sesama makhluk. Keempat pujian ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji zatnya sendiri, Allah memuji makhluknya, yaitu Allah pernah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad. Pujian seperti itu miliknya Allah. Makhluk memuji kepada Allah atas ciptaan Allah yang tidak ada sedikit pun yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Baik manfaat itu nyata sekarang atau manfaat itu tertunda besok dan besoknya lagi, hanya Allah yang tahu. Makhluk memuji kepada Allah atas ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk hamd. Itu juga termasuk
pujian. Yang nomor 4, pujiannya makhluk kepada sesama makhluk. Yang nomor 3, penulis meminta pertolongan kepada Allah atas perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Yang nomor 4, penulis membacakan sholawat kepada baginda Nabi, membacakan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya. Yang terakhir, penulis atau mu'alif kitab ini membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua yang kita lakukan, semua yang kita dapatkan, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menghindar dari maksiat, kita tidak bisa melakukan ibadah, kita tidak bisa melakukan, tidak kuat melakukan ketaatan-ketaatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penulis juga seperti itu, bisa menulis seperti ini itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau dibaca satu hari 21 kali disebutkan bahwasanya barang siapa membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 21 kali 100 kali, bukan 21 kali, setiap hari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, lam yusibhu fakrun abadan, maka orang itu tidak akan fakir selamanya. Itu muqaddimah yang ditulis oleh pengarang. Kalau kita mengarang segala sesuatu, kita mulai dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat, minta pertolongan kepada Allah, yang terakhir membaca hauqalah. Itu muqaddimah atau pembukaan, pendahuluan yang ditulis di dalam kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini mendapatkan barokah dan bertambahnya ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kita akan sambung lagi dengan pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.